Oke, salam teman-teman. Kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami percaya semua yang terjadi atas hari ini baik Tuhan. Kau yang pegang kendali dalam hidup kami, Kau yang lindungi kami Tuhan, Kau yang selalu sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bicara Tuhan, ajari setiap hati kami Tuhan. Buka hati kami Roh Kudus. Berikan kami roh, hikmat, wahyu dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman, saya akan coba sharingkan pembacaan Alkitab kita hari ini dari Matius 10, 11 dan 12. Saya bacakan dulu ya. Saya ada 3 hal yang saya sharingkan, tapi cepat saja. Dari Matius 10 bagian yang pertama, Matius 10 ayat 37 dan 38. Dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tidak bisa dipungkiri ketika kita berjalan dengan Tuhan, itu ada berkat-berkat Tuhan. Tetapi untuk proses berjalan ke sana, itu harus ada sesuatu yang kita korbankan, harus ada sesuatu yang kita utamakan. Sudah seringkali saya katakan ketika saya mulai pelayanan Rumah Berkat, waktu itu juga anak-anak juga, orang tua saya menentang. Pikir mereka, saudara-saudara saya juga menentang, karena kamu aja masih butuh kok, malah uangmu dibuat seperti ini. Mereka menentang, tetapi dikatakan kalau saya lebih berat pada orang tua keluarga saya, maka saya tidak layak dipakai Tuhan, maka saya tidak layak mengikut Tuhan, tidak layak bagi Tuhan. Ini firman Tuhan, memang seperti ini. Saya percaya kita semua dalam apapun panggilan kita akan dihadapkan hal seperti ini. Sekarang anak saya, puji Tuhan, tadinya memang di Solo, sekarang di Semarang dengan saya, dengan ibu saya. Nah, seringkali ketika saya ada pelayanan atau ada apa, saya juga berpikir tentang anak saya. Anak saya sekarang kerja. Mungkin kalau Tuhan belum datang, dia mau kuliah tahun depan. Tapi kalau Tuhan sudah datang, ya sudah. Kemarin saya ngomong-ngomong sama anak saya, sebenarnya ayah tuh gak ingin kamu hebat, sukses kuliah juga gak ingin saya. Saya ingin dia dekat dengan Tuhan. Karena saya takut ketika tiba-tiba Tuhan datang, anak saya tertinggal, tidak terangkat. Makanya saya nasihati anak saya, prioritas utama ayah itu bukan kerja, bukan kuliah, bukan dunia, tetapi Tuhan. Itu yang saya tanamkan dalam hati anak saya. Nah, seringkali dalam pelayanan beberapa hari ini, saya seringkali juga berpikir tentang anak saya. Tetapi setiap kali saya berpikir tentang anak saya, Tuhan seperti hadapkan saya, kamu pilih aku atau anakmu. Ya tentu saja ini bukan hal yang mudah. Tetapi ketika saya memilih Tuhan, saya mengutamakan pelayanan dulu. Seringkali ketika saya tahu anak saya ini kan kerja di toko, gajinya juga nggak besar, seringkali dia masih butuh sesuatu. Nah, ketika saya tahu dia butuh sesuatu, saya ingin beri, tetapi Tuhan seperti hadapkan aku dulu. Utamakan pelayanan dulu, utamakan panggilanmu dulu, utamakan tugasmu dulu, baru anakmu. Malah seringkali Tuhan berkata kepada saya, biarkan saja. Toh dulu saya biarkan juga Tuhan pelihara. Itu yang seringkali saya alami, teman-teman. Jadi dalam pelayanan kita pasti dihadapkan dengan keluarga, pasti. Tidak mungkin tidak. Nah, disitulah Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi ibumu, bapakmu lebih daripada Tuhan, maka kamu tidak layak. Kalau kamu mengasihi anakmu lebih daripada Tuhan, kamu tidak layak. Ini firman Tuhan. Saya tidak buat-buat, saya juga ngalami.
memang tidak mudah ya, tapi inilah Tuhan itu lebih utama daripada semuanya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan tersentuh. Karena apa? Tuhan tahu dia mengutamakan Tuhan daripada anaknya sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan Tuhan juga memberi teladan. Dia memberikan Tuhan Yesus yang dikatakan putranya yang tunggal, bagian dari dirinya, untuk dipersembahkan kepada kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang dilakukan. Jadi ketika kita jalan dengan Tuhan, seringkali kita harus berani mengorbankan keluarga. Karena Tuhan ingin tahu apakah kita berat kepada keluarga, kita mengasihi keluarga, atau lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi keluarga juga penting, tetapi utamakanlah Tuhan. Karena di sanalah nanti ada penyertaan Tuhan dalam keluarga, ada perlindungan Tuhan dalam keluarga. Ya, seringkali memang dihadapkan seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya sedih ketika teman saya pelayanan, orang tuanya berkata, "Oh, tidak boleh kamu pelayanan, keluargamu kan kasihan," itu macam-macam. Tapi ya sudah, mau gimana lagi? Ya itu memang pilihan hidup kita. Saya tidak akan memaksa. Saya juga tidak memaksa saudara untuk mengutamakan Tuhan. Tapi saya hanya mengatakan ini kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Yang kedua, di Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ketika saya baca ini, Tuhan selalu ingatkan saya, seringkali orang ketika dia jatuh, dia susah, kemudian dia ngomong, dia minta didoakan, kemudian didoakan jadi baik. Itu mujizat Tuhan. Mungkin secara dunia dia nggak bisa seperti itu. Banyak orang yang mengalami seperti ini. Doa, sakit disembuhkan, tidak punya kerja dikasih pekerjaan, tidak punya anak diberi anak, dan macam-macam mujizat Tuhan terjadi, dinyatakan oleh orang tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ada mujizat Tuhan di sana? Dia tidak bertobat. Dia tetap hidup dalam hidup yang lamanya. Dia tetap kembali ke lumpur dosa. Dia tetap tidak lagi mengutamakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, bahkan merasa tidak lagi butuh Tuhan. Maka inilah salah satu orang yang dikecam Tuhan. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, dikatakan tanggungan Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada orang tersebut. Jadi orang itu akan menanggung hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang diberikan kepada Sodom dan Gomora. Ya inilah, ya seringkali saya sedih juga sih ketika orang sudah tahu kuasa Tuhan, sudah merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi kemudian lupa. Ini yang menyedihkan. Ini akan membuat dia dikecam Tuhan, membuat dia dibenci Tuhan, bahkan dihukum Tuhan. Tetapi Tuhan itu menghukum dengan kasih, teman-teman. Jadi kalau Tuhan menghukum, dia juga mengampuni ketika kita kembali dan bertobat kepada Tuhan. Kita datang lagi ke Tuhan. Tapi ya jangan datang, ditolong, kemudian jatuh lagi, datang lagi. Masalahnya kalau pas ketika jatuh lagi, kemudian pulang, dipanggil pulang, ya kalau pulangnya ke surga. Kalau enggak, sekali lagi saya katakan, hidup kekal kita itu kelak di surga atau di neraka. Dunia ini hanya tempat kita mampir, hanya tempat kita melewati saja, jalan melewati menuju rumah kita kekal kelak. Kalau fokus kita ke dunia, waduh, gimana ya, kasihan. Karena suatu hari nanti akan menanggung hal yang berat selama-lamanya. Itu yang terjadi. Oke, hal yang kedua saya ulang kembali. Ketika kita menerima mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena ini salah satu yang dibenci Tuhan, dikecam Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, Matius 12 ayat yang ke-7, saya bacakan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Satu lagi di Matius 12 ayat yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, dikatakan di sini yang dikehendaki Tuhan ialah belas kasihan.
ini pegangan kita dalam kehidupan. Kasih itu melanggar tembok. Jadi Tuhan tuh punya hukum-hukum, tapi hukum yang terutama itu kasih. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan dua hukum dan hukum kasih. Jadi hukum tentang hari Sabat, hukum tentang apa saja, itu bisa dikalahkan dengan hukum kasih. Tuhan Yesus melanggar hukum hari Sabat karena apa? Hukum kasih. Ya, saya seringkali coba berpikir ya, saya itu sekarang berhubungan dengan orang-orang yang secara intelektual tinggi. Dia punya ilmu pengetahuan yang tinggi, titel-titel yang tinggi, gelar yang tinggi lah ya. Jadi seringkali ketika saya ingin membuat sesuatu, mereka akan, oh tidak bisa, ini harus dibicarakan dulu, visi misinya apa, terus variabel masalahnya apa, terus macam-macam, terus melangkahnya kapan. Coba bayangkan, kenapa Tuhan nekat menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat? Karena nggak bisa ditunda. Ini kasih kok, harus dilakukan sekarang. Kenapa Tuhan nggak besok saja ya, nunggu lewat hari Sabat? Enggak. Dikatakan kalau ada dombamu yang jatuh tersesat atau jatuh di sumur pada hari Sabat, apa kamu biarkan besok matilah? Kalau ada sih tetangga kita, dia tuh mungkin sakit parah atau stroke atau apa, kemudian ada orang, ayo kita ajak ke gereja, kita ajak memuji dan menyembah Tuhan, kita jemput, kita ajak mengenal Tuhan. Ya, ini yang saya lakukan juga di rumah berkat, di Persuan Doa. Tapi kemudian gereja akan ngomong, oh itu harus dibicarakan dulu, nanti yang jemput siapa, terus itunya bagaimana, itu macam-macam. Itu yang bagian tim ini siapa, terus gak dijemput-jemput, besoknya mati. Coba, orangnya terhilang. Kenapa gak langsung kita lakukan saja? Kalau itu kasih, kita bisa melanggar batasan-batasan dunia, hukum-hukum yang bahkan diberikan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan yang kedua, kasihlah sesama manusia. Ini hukum yang terutama. Ini hukum yang dibawa Tuhan Yesus, dan ini bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi boleh melanggar batasan hukum-hukum lain. Tapi sebenarnya hukum Taurat itu kan tergambar di hukum kasih. Orang yang mengasihi tidak mungkin mencuri, orang yang mengasihi tidak mungkin berbohong, berdusta. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kan gitu. Hukum kasih inilah yang berharga, teman-teman. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus pada aturan dunia sehingga kita mengabaikan kasih. Dan sekalipun kamu bisa bahasa malaikat, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Ibrani, bahasa apa, kalau nggak punya kasih buat apa? Sekalipun titelmu tinggi, mungkin S1, ngerjakan tesis S2, disertasi S3, kemudian profesor, kalau nggak punya kasih buat apa? Buat apa? Tuhan mengatakan sekalipun kamu imam, ketika kamu melihat orang yang butuh ditolong tapi kamu nggak menolong, buat apa? Sekalipun kamu pelayanan, kalau kamu tahu ini orang ini perlu kasih, kamu harusnya berikan kasih, tidak kamu lakukan kasih orang Lewi yang lewat itu, buat apa? Tetapi Tuhan memberi contoh ketika orang yang bahkan gak tahu ilmu pengetahuan teologi ya, orang Samaria, sebagai gambaran orang awam lah, orang yang gak berpendidikan, gak kenal pelayanan, tapi ketika dia ada di sana, orang yang perlu kasih, dia langsung lakukan. Coba bayangkan, seandainya orang imam itu lewat, orang Lewi itu lewat, mungkin dia besok minggu depan aja kita ngomong-ngomong dulu bagaimana kita menolong, ya orang yang sudah mati di sarang penyamun kan. Kasih harus segera dilakukan. Ini yang terpenting, yang dikehendaki Tuhan, belas kasihan. Belas kasihan. Kasih itu yang terutama. Saya berdoa teman-teman, hari ini kita belajar yang pertama, mengutamakan Tuhan di atas segalanya.
karena itu hidup kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita menerima mujizat Tuhan, kemudian kita melupakan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Tetap jalan dengan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Kita seperti ini karena Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terutama, itu belas kasihan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita punya sesuatu tugas di atas, ada sesuatu yang dorongan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, lakukan saja. Jangan nunggu birokrasi yang rumit, jangan. Ya, saya seringkali menghadapi hal seperti ini. Birokrasi yang rumit untuk menolong, untuk menyatakan kasih Tuhan. Ya, tapi ya mau gimana? Kalau saya sih, orang tersebut bukan urusan saya. Orang tersebut tentu urusan Tuhan. Urusan saya adalah bagaimana saya tetap fokus untuk bisa mengasihi orang, untuk bisa menyatakan kasih Tuhan ke orang tersebut. Kalau saya sih seperti itu. Jadi memang saya bukan orang pintar, saya bukan pendeta, saya bukan S2 teologi, saya bukan orang yang hebat, tapi senjata saya kasih. Kalau saudara lihat mobil saya, ada tulisannya Allah itu kasih. Inilah yang jadi pegangan saya. Mengasihi tanpa syarat kalau bisa. Tapi ya itulah, memang gak mudah sih. Tapi lakukan saja kalau itu kasih. Saya tadi ketika merenung, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tetap lakukan yang berguna. Ya, waktunya memang sudah dekat. Tuhan akan sewaktu-waktu datang. Kalau kita gak lakukan bagian kita, tertinggal ya sudah. Saya hanya sampaikan apa yang Tuhan ingin saya sampaikan, tapi keputusan untuk melakukan itu ada di tangan saudara masing-masing. Oke teman-teman, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengajari kami, mendidik kami, menegur kami, mengingatkan kami. Tetap sertai kami Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Tetap jamah hati kami Roh Kudus, supaya kami terus bergerak dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Engkau Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang menyertai kami, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.